Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masuk pondok pesantren Syekh Mahmud Ta'lim Asamsi beserta keluarga dan anak-anak yang dihormati, anak-anakku santriwan-santriwati yang dihormati. Alhamdulillah atas izin Allah kita anak bisa sampai di pondok ini. Pada keluarga sahabat dan seluruh umatnya, yang mudah-mudahan anak-anak santriwan-santriwati dijadikan oleh Allah menjadi orang yang bersih. Lingkungan terbaik itu adalah pondok pesantren. Berbanggalah kalian, orang tua kalian mengharapkan anak-anaknya besar di pesantren. Coba kalian bayangkan, coba perhatikan gadis ini. Coba dengarkan Nabi ini. Dan ngobrol, perhatikan. Orang tua kalian itu mengharapkan supaya anak-anaknya orang yang sukses di dunia. Anaknya ini supaya jadi orang yang takwa, anak-anaknya supaya menjadi anak-anak yang ahli surga, ahli jannah yang bisa membahagiakan kedua ibu bapaknya. Nah, orang tua yang mengharapkan memondokkan anaknya kita sebagai anak-anak orang tua yang diasuh oleh guru kalian, Asamsi, Andi, Ali, dan keluarga. Itu kalian harus bersyukur karena ingin punya anak orang tua itu yang sukses di dunia dan di akhirat ini. Jadi mana anak yang selalu taat kepada ibu bapaknya, nurut hormat sama guru-gurunya, itu akan dimuliakan oleh Allah. Nah, banyak orang tua yang tidak mau anaknya pesantren, mengulang itu tidak peduli. Nah, peraturan kalian itu termasuk orang yang luar biasa, menginginkan anaknya sudah dijadikan menjadi anak-anak ahli surga. Nah, untuk mendapatkan rahmat Allah, maka tidak ada jalan lain dengan wasilah lantaran yang kita harus pesantren supaya mengenal agama. Coba bayangkan orang tua kalian, ini ibu bibir, dengerin. Dengerin, ya. Bayangkan orang tua kalian, dia susah payah pergi pagi pulang sore memikirkan membiayai anaknya. Ibu-ibu kalian di rumah yang selalu mendoakan kalian, bangga anaknya, cucunya betah di sini. Tapi kalau pulang nggak betah, ibu orang tuanya hatinya menangis, mengharapkan anaknya dia anak yang soleh, tapi di pesantren kan nggak betah, nggak mau, ibu orang tua kalian menangis. Nah, kalau kalian sayang, kalian ingin sukses, hormati orang tua. Begitu orang tua datang ke sini, kalian segera ridho, minta doanya, atau minta doanya. Pak, mak, doakan saya supaya saya jadi anak yang disukseskan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Begitu buku pulang, begitu orang tua kalian pulang, Pak, mak, doakan saya supaya saya dijadikan orang anak ahli jannah, ahli surga yang kaya sosial. Nah, seperti itu. Yang namanya pondok pesantren kalian nanti itu akan terasa setelah dewasa. Nah, seperti Abi ini sekalipun sudah tua masih senang ngaji, dan tidak sedikit dia itu yang masih ngaji. Tapi kan kalian malas ngaji, awalnya ingin pulang dan ingin pulang. Nah, itu sesungguhnya kita tergoda oleh hawa nafsu, tergoda oleh bisikan-bisikan setan.
Dan kalau kalian ingin mulia, kalau kalian ingin sukses, hidup berbeda dengan orang tua. Hormati kedua orang tua dan hormati guru-guru kalian. Itu kata Nabi begini, anak-anakku. Siapa orang yang pesantren untuk ilmu, di seorang tokoh agama yang tidak sombong, yang mengajarkan ilmu agama ke kalian, itu sama dengan untuk ilmu kepada Nabi. Kata Nabi itu menjarahkan siapa orang yang datang untuk ilmu sudah terakhir kepada orang-orang alim, tokoh agama. Nah, di sini tokoh agamanya itu Azamsi, Andi, Ma'ali dan yang lain. Di mana kalian menghormatinya sama dengan menghormati kepada Nabi. Andaikan kalian kurang hormat kepada guru kalian, berarti sama kalian tidak hormat kepada Nabi. Karena al-ulama warasatul anbiya. Kata Nabi tadi, siapa yang untuk ilmu yang datang kepada tokoh agama, itu sama dengan datang kepadaku, kata Nabi. Man sofa aliman, siapa anak-anak, siapa orang yang salaman dengan orang-orang alim, dengan kiai yang baik, maka sama kalian dengan salaman dengan Nabi. Manjala saliman. Nah, di mana kalian duduk di sini ngaji, sekalipun di saat istirahat, nah duduknya saja. Kata Nabi itu faktanya majalah saya. Maka duduk kalian sama duduk dengan bersama Nabi. Jadi jangan dilihat asumsinya, jangan dilihat tampilnya, walinya, atau uminya, tapi dia sebagai wakil Nabi. Karena kalian duduk ngaji kepada guru ngaji, itu sama dengan ngaji kepada Nabi. Nah, kata Nabi, siapa yang duduk bersama aku di dunia, nanti aku akan ngajak duduk bersama dia di kiamat. Nah, kalian harus bangga. Begitu kalian di sini rajin, ngajinya dipaksakan betah, nanti lama-lama sudah biasa sudah betah. Nah, kalau kalian untuk ilmunya saja, itu sama dengan Nabi, maka yakin kalian akan mendapatkan syafaat dari Nabi, mendapatkan karomah, mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui guru-guru kalian. Di samping menghormati orang tua kalian. Itu kata firman Allah itu, wala taqulahu ma'ufi. Jangan sekali-kali kau mengatakan saja. Ada orang tua kalian menyuruh di sini umpamanya merasa nggak betah, jangan sekali-kali mengatakan kalau kalian nurut sama orang tua, itu Allah ridho, malaikat ridho. Kalau sudah Allah ridho, malaikat ridho, yakin nanti kalian dewasanya akan dimuliakan oleh Allah, akan dimakmurkan oleh Allah. Pasang bagian sama sujud, bagian di bilangnya apa sih? Abi ini gitu. Itu karena punya ilmu, bisa ngajar, nggak boleh maju, nggak apa. Nah, orang tua kalian pesantren di sini termasuk anak-anak santri wanita. Ya, siapa tahu kalian akan menjadi ustaz, jadi pengusaha yang sukses. Orang yang jujur hidupnya, tidak berbohong, tidak menipu orang, itu akan dimuliakan. Dengan kalian umpama di pesantren sampai duduk berkah duduk itu, kemudian kalian buat pesantrennya, amal kalian ini pahalanya itu sampai kepada orang tua tanpa mengurangi pahala kalian. Kalian ini dianggap oleh Allah itu di taman surga. Di Roboh itu tempat ibadah ada di Madinah, itu namanya Roboh. Roboh itu taman surga. Nah, cabang-cabang taman surga itu termasuk kalian untuk ilmu ini sedang ada di taman surga. Nah, kalau kalian di sini di tempat ibadah ini, di tempat untuk ilmu sebagai taman surga, coba mama berpesan, anak-anakku, di mana saling sayangi, saling mencintai, jangan saling ledek, saling membuli. Nanti siapapun yang nakal,
Siapapun yang galak, jangan malu, ya bilang ke abidnya, bilang suaminya. Andai kata ini galak, umpamanya sekalipun, ini belum di sini, ayahnya ngajar, abi kakeknya, andai kata galak, nggak apa-apa, punya laku, nggak boleh bilang siapapun. Kalau kalian mengganggu yang ngaji, kemudian anak temannya nggak betah karena kalian galak, akibat kalian sehingga anak teman kita nggak betah di sini, maka kita akan menjadi penghalang agama. Hati-hati jangan ya, saling sayangi bagaimana teman-teman kita bersahabat. Nah, Abi punya dulu, Imam Ali punya sahabat dari bujang seperti kalian. Itu sampai sekarang jadi saudara, saling mendukung, saling menolong. Nah, jadi kan persahabatan pesantren ini bisa menuntut ilmu supaya akrab sampai akrabnya kalian itu sampai nanti dewasa sampai rumah tangga. Itu bisa saling bertolong menolong. Kadang dengan sahabat itu kalau sudah dewasa itu lebih akrab dengan saudara. Kadang-kadang itu seperti lebih dengan saudara. Nah, jadikan persahabatan kalian dalam menuntut ilmu ini satu anaknya Nabi kata kalian itu apa namanya, guru-guru itu orang tua batin, orang tua yang mendidik hati-hati kalian sudah mengenal agama, maka guru itu adalah bapak kalian. Kalau bapak kalian berarti sampai anak-anaknya Abi, maka anak sama anak harus saling menghormati, saling menyayangi, jangan saling menghina, jangan saling mencaci, jangan saling menjelekan, ya. Anak-anakku hormati orang guru. Kalau kalian kurang hormat pada guru, pada ummimu, maka kalian sama tidak hormat kepada Nabi. Kalau tidak hormat kepada guru sama dengan tidak hormat kepada Nabi, maka yang dikhawatirkan nanti ilmunya tidak barokah. Paksakan pesantren supaya betah. Nanti bahagianya setelah kalian bisa ngaji, pulang bisa ngajar, pulang bermasyarakat nanti suruh berapa, suruh apa, itu dimuliakan nanti di masyarakat. Kalau nggak bisa ngaji nanti suruh baca dia aja malu, suruh baca Quran umpamanya malu karena nggak bisa ngaji. Itu kadang di lingkungan itu kurang dihormati. Tapi kalau kalian bisa ngaji, kemudian dari pengusahanya bisa ngaji, insya Allah hidupnya barokah, dimuliakan oleh Allah, orang tua kalian bahagia. Andai kan kalian masuk surga, maka orang tua kalian bisa diangkat oleh kalian jadi ahli-ahli surga. Gunakan kesempatan ngaji di sini, bayangkan orang tua mereka bahagia lihat anaknya betah ngaji di sini. Orang tua bangga, orang tua keringat capeknya itu terobati dengan kalian bisa pesantren di sini, betah pesantren di sini. Itu ada orang-orang tua kalian yang lapor itu ke Abi, karena ada beberapa di sini orang tuanya itu murid Abi, itu termasuk paham saya itu murid anaknya itu capeknya kerja itu terobati. Itu kan ada tuh, ada itu anaknya sama Chandra, betah, orang tuanya sakit di sana, itu dengan betahnya aja terobati, bangga, bahagia. Tapi kalau ada yang nggak betah, itu orang tuanya datang, Abi, anak saya betah, doain tolong supaya betah, coba begitu. Nah, coba kalian paksakan pesantren itu jadi rumah paling main. Nantinya dia kalau nggak pesantren itu kebanyakan main HP, akhirnya terpengaruh oleh teman-teman di luar kalian, akhirnya menjadi anak-anak yang sekolahnya buku gambarnya habis, akhirnya gambarnya di sini nih, di muka, di tangan. Namanya apa itu kalau gambarnya muka? Tato. Akhirnya udah ditato, telinganya pada bolong, dianti, gaber-gaber panjang. Itu ada murid itu, dokter Wadi, murid begitu. Alhamdulillah Allah memberikan hidayah,
tapi sekarang rajin mendidik. Nah kalian yang masih muda, yang masih kecil, dipaksakan pesantren supaya orang tua bahagia, supaya kalian jadi ahli surga, supaya kalian jadi orang-orang yang kaya takwa, yang kaya sosial. Tapi harus dulu hormati orang tuamu, hormati guru-gurumu. Jangan umpamanya asal-asalnya kayak dia aja. Ini bukan gara-gara hati juga, gara-gara progresi itu. Kalau malam gara-gara suka, ya aku ngapain mau ada yang luncang mungkin, ada yang rokok, segala macam. Coba usahakan. Terus mama berpesan kepada santriwan maupun santriwati, kalian di sini itu disaksikan oleh Allah, dihadiri setiap kalian ngaji itu oleh para malaikat, diridhoi oleh Allah, dicintai oleh para malaikat. Sekalipun kalian tidak bisa melihatnya, tapi malaikat itu di majelis-majelis ilmu, di pondok-pondok pesantren, di majelis-majelis zikir itu hadir malaikat dan mendoakan kepada Allah supaya diampuni dosa, supaya dijadikan ahli aja. Tetap semangat mestinya ya. Terus kalau ada yang nakal, kalau ada yang galak, jangan malu. Tidak bilang sama Abi, bilang sama Umi. Ya, supaya apa? Tolong yang dewasa harus memberikan memberikan contoh yang lebih baik. Kalau kalian sukses, rajin ngajinya, bisa rajin, berkah hidupnya, berkah di masyarakat. Nah mama ini nggak bisa ngaji, ngajinya cuma sedikit sebentar, tapi ternyata tidak sedikit orang pada datang dari Jakarta, dari mana-mana itu. Manfaat ilmu itu begitu, manfaat hormat kepada guru, manfaat hormat kepada orang tua. Akhirnya ya tidak sedikit, sekalipun dia itu pada datang itu berkah untuk ilmu dengan wasilah hormat kepada orang tua dan hormat kepada gurunya. Ditiru anak guru, jangan untuk ilmunya, ditiru guru itu anaknya. Ya, insya Allah. Kemudian kalian selalu setiap habis sholat nanti setelah wiridan sebelum bubar, doakan ibu bapak kalian dengan doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata Nabi, siapa seorang anak yang selalu mendoakan ibu bapaknya, nanti tidak akan pernah dikurangi rezekinya. Nah, mama nggak usaha, tapi itu alhamdulillah bisa umroh, mobilnya gratis, ada yang ngasih, umroh ada yang bayarin 3 kali itu. Azab si ada itu, Abi itu nggak usaha di sini. Kadang-kadang banyak di antara orang tua yang nggak bayar-bayar, sementara anaknya di sini kan harus makan. Coba usaha enggak, tapi bagaimana kalian ini sebagai anak-anaknya yang pesantren, kadang orang tua pun nggak bayar-bayar. Bagaimana itu kiai di sini supaya di samping kalian bisa makan, di samping ngajinya, rajin ngajinya, supaya makan juga. Yang lucunya lagi kadang-kadang udah mau memikirkan supaya satunya baik, supaya memikirkan bisa ngaji, bisa paling terjadi kiai, mana harus memikirkan makannya. Kaliannya lagi kadang-kadang diantaranya nakal-nakal lagi. Coba sayangi guru kalian, dengan kerja keras guru kalian memikirkan makan kalian. Itu ada beberapa orang tua yang belum bayar-bayar, belum yakinnya nggak bayar gratis. Hormati guru kalian, ilmu yang manfaat. Andai kan kalian menghormati guru kalian itu, kata Nabi, maka roman ulama, siapa murid santrinya, umatnya menghormati, ta'zim nurut sama gurunya, sama kiainya, fakot akromani, kata Nabi itu, maka sama dengan memuliakan kepada aku, kata Nabi. Nah, berarti kalian memuliakan kiai, guru kiai. Nah, kalian memuliakan kiai,
sama dengan memuliakan kepada Nabi. Kalian hormat, kalian nurut sama guru kalian, maka sama dengan nurut kepada Nabi. Kalau sudah hormat kepada guru kalian, nurut kepada guru kalian, sama dengan hormat kepada Nabi, sama dengan nurut kepada Nabi, kata Nabi, sama dengan memuliakan Allah, sama nurut kepada Allah. Maka Allah, siapa orang yang memuliakan Allah, wasilah, sabab nurut ke guru kalian, hormat ke guru kalian, maka kata Nabi, fama'wahul jannah, bulannya ke surga. Ini masuk surga enggak? Itu harusnya rajin. Ibadahnya yang rajin, hormat sama kiainya, insya Allah hidup kalian berkah dan tidak ada susah. Mama ini melihat teman-teman mama itu rajin-rajin itu, baik-baik, awalnya rumah tangga susah-susah, sekarang hidupnya barokah, punya pesantren, jadi pengusahanya barokah. Nah, supaya kalian nanti bisa dirasakan. Kalau kalian rajinnya ngajinya rajin, bisa ngaji, dibutuhkan oleh masyarakat, maka yakin akan dimuliakan oleh masyarakat, dimuliakan oleh Allah, dimudahkan rezekinya, barokah hidupnya. Amin. Ya Allah, ya Allah. Sekali lagi, mama pesan, hormati, sayangi orang tuamu dengan rajin ngaji di sini. Hormati gurumu supaya ilmumu manfaat, hidupmu barokah, dijadikan ahli jannah, dikayakan dengan kaya sosial. Amin. Yang kedua, sayangi saudara-saudara kalian. Siapa saudara kalian yang ada di sini? Bagaimana yang nangis supaya bahagia? Bagaimana yang sedang mengeluh diajak bercanda? Jangan sudah saling menghina. Sudah saling menghina enggak? Iya. Jangan saling menjelekan wakulu kalau tidak. Kalau pembicaraan kalian baik, kalau pembicaraan kalian selalu menghargai, saling menghormati, itu dijamin oleh Allah. Allah yuslih lakum a'malakum. Itu Allah akan meluruskan, Allah akan mempermudah hidup kalian, Allah akan mempercerdas kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai, merahmati kalian dengan mengampuni dosa-dosa kalian. Kalau Allah sudah mengampuni dosa kalian, wasilah sabab bahasa kalian yang baik. Nggak boleh ngomong setan, goblok, ya kasar-kasar nggak boleh. Kalau kalian bahasanya bagus, saling menghargai, saling menghormati, itu Allah akan meluruskan, akan mempermudah hidup kalian. Di samping Allah sayang kepada kalian, di samping para malaikat sayang kepada kalian, di samping bumi, hewan, angin, semua itu sayang kepada kalian. Kalau nanti pesantrennya bahasanya jelek terus, kasar terus, itu nanti kalian akan menjadi terbiasa menjadi orang yang kasar. Kalau sudah jadi orang-orang yang anaknya bahasanya kasar, adegan kalian sudah rumah tangga selalu kasar, maka rumah tangganya tidak akan pernah bahagia. Ya, dari mulai sekarang, coba kalian begitu ada pesta orang tua, minta doanya. Wahai bapak, mama, doakan saya supaya saya dijadikan orang yang sukses dunia akhirat. Itu. Kemudian kalau bulan pun begitu, bapak, mama, doakan saya supaya saya dijadikan anak yang sukses dunia akhirat, ahli jannah, yang kaya sosial. Gitu ya. Kemudian bahasanya yang baik, jangan saling menghina, jangan saling merendahkan, tapi saling sayang menyayangi, saling kesehatan, saling ringan, saling bantu, ya. Jangan saling sudah saling marah, saling hina, saling jadi, yang akhirnya teman kita nggak betah, yang dosa yang menghina, yang dosa itu yang suka marah, itu dosa, sampai yang betah, nggak betah karena kalian, maka itu dosa besar bagi kalian, yang akhirnya mempersempit hidup kalian, ya.
Nah, itu saja yang Mama sampaikan. Insya Allah Mama tiap bulan datang ke sini melihat kalian, mendoakan kalian supaya kalian dijadikan keluarga anak-anak yang soleh-solehan, anak-anak yang ahli jannah, hidayahnya dengan daya sosial yang bisa membahagiakan kedua orang tuamu, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Gitu ya. Nah itu pada ngantuk itu. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan kan? Kalau bisa. Bisa. Nah,